Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat selalu. Sebab Tuhan menyertai kita. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah kita mau terus mencintai Tuhan dan terus mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari, bahkan sampai malam hari ini. Kami mau ada di mezbah-Mu, di bait-Mu yang kudus untuk menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau melakukan semua yang terbaik atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan, bahkan takkan goyah. Kami mau terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hati. Lebih lagi katakan, oh ku nyatakan setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, mau senangkan-Mu. Kami tetapkan hati untuk percaya padamu, untuk setia Tuhan, apapun keadaan di hidup kami. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia. Biar kita mau terus menetapkan hati untuk percaya pada Tuhan saudara. Biar kita mau berkata, kami menyatakan iman kami mau tetap setia sampai di garis yang terakhir Tuhan. Kami mau menyatakan hati dan iman kami terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Engkau Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami hanyalah percaya, bagian kami hanyalah setia kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan
mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau, kesetiaan-Mu terbukti di dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, namun dengan mata iman kami mau berkata, kami percaya padamu Bapa. Kami mau tetap percaya, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hati dan imanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau kami tak dapat melihat Tuhan. Amin. Yes Lord, segala rencana-Mu di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap percaya kepadamu. Yes, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan semua rencana-rencana-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat sampai pada kekekalan Tuhan. Bukan keadaan kami yang sekarang, namun keadaan sampai pada kekekalan. Biar kami semua lulus menjalani pemurnian iman hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua menang menghadapi semua perjuangan iman di dunia ini dengan hati yang tetap percaya kepadamu. Bapa, kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami terus terangkat kepadamu Tuhan. Untuk
untuk mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, ku percaya rencanamu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu. Bapa, ku percaya. Kami percaya Tuhan, rencanamu indah. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa, ku percaya. Rencanamu indah. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Bapa, ku percaya. Rencanamu indah bagi hidup kami ya Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari terus angkat imanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia turut bekerja dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin sering tidak terlihat oleh mata kita. Bagian kita hanyalah taat dan mempercayai Tuhan, bahwa Dia sedang bekerja merenda segala yang baik atas hidup kita. Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tetaplah mempercayai Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya atas hidup kita. Dia tepat pada waktunya. Katakan, Bapa, ku percaya. Rencanamu indah. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa, ku percaya. Rencanamu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa, ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar,
Yes Lord Jesus, Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau yang akan menggenapi. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan, kami bersepakat dengan kuasa-Mu. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, mari lebih lagi dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu ketika kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu, bersepakat dengan janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari persoalan dan masalah di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Hidup kami Engkau sucikan dan layakkan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk Engkau sampaikan setiap benih firman-Mu. Karena firman itu yang akan bertumbuh, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh terus ada dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian, ya, yang saya yakin pasti akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Iya, selamat siang Ibu. Saya mau menceritakan ke Ibu ya tentang kesaksian saya. Dari awal Maret yang lalu saya sudah sakit. Saya terlalu kepikiran dengan keadaan saya. Ya, dan puji Tuhan sampai saat ini saya sudah dipulihkan Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Namun kadang dalam pikiran saya muncul perasaan ketakutan, terutama rasa takut mati. Dan setiap mendengar ada kabar kedukaan, saya selalu ketakutan. Seperti khotbah Ibu Debbie, itu semua adalah perbuatan iblis yang mau membuat saya patah semangat, di mana iblis mau menguasai pikiran saya, biar saya semakin terpuruk. Setelah saya mengikuti mesbah doa, saya semakin dikuatkan oleh nyanyian puji-pujian dan khotbah-khotbah dari Ibu. Kalau pikiran itu tiba-tiba muncul, saya langsung menonton khotbah-khotbah Ibu dan bernyanyi. Dan saya berdoa dan memikirkan tentang Tuhan, bahwa hidup dan mati saya itu pasti yang pegang adalah Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan saya kesehatan dan umur panjang, biar saya bisa menjadi berkat bagi sesama. Doa dan khotbah Ibu sangat menguatkan saya. Melalui mesbah doa, saya mohon terus dukungan doa dari Ibu agar saya semakin dimampukan dan semakin sehat dan semakin semangat dalam menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan. Suami dan anak saya juga semua boleh dilindungi oleh Tuhan. Sampai saat ini saya dan anak-anak saya selalu mengikuti mesbah doa. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Ibu. Amin. Iya saudara, hari-hari ini roh ketakutan begitu ya mencengkam, bahkan banyak orang-orang yang
masih mengalami ketakutan sampai saat ini, mari saudara kita teguhkan iman kita dan hati kita, dan kita mau terus berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jangan takut dengan apapun, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Makanya Alkitab berkata, ingat, dengar ya, Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya, berarti ketakutan itu roh dan dia bisa mengikat hidup seseorang. Tapi Alkitab berkata Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Karena itu jangan takut. Kalau saudara takut, perkatakan firman. Naikkan pujian, itu adalah senjata kita melawan panah-panah api dari si iblis dan si jahat hari-hari ini. Saya berdoa saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap bersemangat dan bersuka cita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Sekarang sudah di Yeremia pasal 4 ayat yang kelima ya. Iya, Yeremia pasal 4 ayat yang kelima, judul perikopnya di sana, Yehuda mendapat ancaman dari utara. Ya, setelah kemarin saudara kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan berkata, sunatlah dirimu bagi Tuhan, ya jauhkanlah segala hal yang berdosa supaya ya kita mengalami pemulihan. Dan sekarang Yehuda mendapat ancaman dari utara. Yeremia pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Ya, firman Tuhan berkata ayat 6, angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Saudara perhatikan kata-kata ini saudara diucapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, beritahukan di Yehuda, kabarkan di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu, angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Perhatikan di sana dikatakan, sebab aku huruf besar itu berbicara tentang Tuhan, sebab aku akan mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar, ya. Tuhan, kata aku di sana huruf besar, akan segera mendatangkan malapetaka dan penghukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Ayat 7, singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus, kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Iya, saudara yang terkasih, ya kehancuran dari utara itu ditimbulkan oleh Babel ketika Nabopolassar dan anaknya Nebukadnezar II menyerang, ya. Tetapi perhatikan, Tuhanlah yang mengizinkan semua itu. Karena ada kata aku huruf besar di sana dikatakan, ya, aku akan mendatangkan malapetaka dari utara. Tuhan yang mengizinkan, ya, kerajaan utara untuk datang menyerang kepada ya Yerusalem dan Yehuda. Tuhan mengizinkan ada sesuatu dari utara, ya, bahwa pemusnah itu telah bangkit, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu percayalah semua Tuhan izinkan. Yang pasti tujuannya kan itu untuk mendatangkan pertobatan. Jadi kita harus mengerti dan kita harus punya kepekaan, saudara, ya. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-8. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita, ya. Pada zaman dulu mereka kalau mengalami sesuatu, apalagi itu tentang bersangkutan dengan murka Tuhan, bangsa Israel biasanya akan memakai kain kabung dan mereka akan berpuasa serta menangis, artinya tanda pertobatan dan penyesalan di hadapan Tuhan. Ya, karena itu ayat 8 berkata, karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang murka dengan kelaliman, Tuhan yang murka dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Ayat yang ke-9, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang, ya.
Ketika hari itu datang, malapetaka itu ditimpakan, semuanya akan bingung. Ya, semuanya akan terkaget-kaget dan terheran-heran. Para pemuka akan kehilangan semangat, bahkan para imam akan tertegun, ya. Artinya ya tercengang, ya, para nabi akan tercengang-cengang dan nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, karena itu saudara, mari sebelum semua yang buruk itu menimpa kita, mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, ya saudara, ya. Ayat 10 sambil berkata, ya, sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Saudara, Yeremia yang sangat tersentuh oleh firman Allah mengekspresikan kesedihan dan kebingungannya kepada Tuhan. Yeremia adalah pendoa syafaat bagi bangsanya. Bangsa itu memiliki pengharapan yang keliru karena janji-janji tentang berkat pada masa lalu. Kebutaan mereka terhadap dosa mereka sendiri dan nabi-nabi palsu yang terus memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Itulah yang membuat mereka tercengang-cengang dan tertegun para imam dan nabi. Karena mereka menyangka selama ini mereka masih berbuat sesuatu yang wajar. Karena mereka menyangka selama ini itu mereka aman-aman saja hidupnya. Apalagi mendengarkan itu seperti zaman sekarang, saudara. Jangan hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang meninabobokan, yang berkata, oh aman, damai. Ya, oh pasti saudara diberkati hidupnya. Oh pasti jalanmu aman, dijagai Tuhan. Oh pasti hidupmu disertai Tuhan. Hello, kalau kita tidak bertobat, ya, maka tidak ada jaminan kita akan mengalami semua yang baik itu, kecuali kita bertobat, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Bu, ya, bagaimana tentang pemutusan kutuk, Bu, kutuk turunan terutama. Ya, saya takut kutuk itu turun kepada anak saya. Apakah setelah saya terima Yesus lalu saya didoakan oleh pendeta itu sudah cukup, Bu? Kutuk itu sudah putus? Saya bilang, enggak, Pak. Ya, kutuk itu akan putus ketika Bapak itu hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Ya, karena hanya ada satu cara untuk memutuskan kutuk, kita yang hidup dalam pertobatan. Sekalipun Bapak didoakan oleh pendeta besar sehebat apapun pemutusan kutuk, kalau Bapak tidak bertobat, maka akibat dosa itu akan tetap turun. Tapi ketika Bapak bertobat, Bapak berdoa sendiri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, kita berurusan sendiri dengan Tuhan. Saudara, saya mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, jangan tertipu. Kenapa bangsa ini ketika mengalami murka Tuhan yang hebat, mulai dari imam tertegung, nabi-nabi tercengang, mereka kaget, sehingga mereka berkata, ya Tuhan, kenapa Engkau memperdaya kami bangsa ini, selama ini Engkau berkata ada damai padamu, ada damai, ternyata pedang yang kami alami. Nah, ini saya mau bilang buat kita semua, saudara, ya, beberapa waktu lalu heboh, saudara, ya, ada orang-orang yang datang mencari hamba Tuhan dengan udah seperti dukun, bawa air untuk minta didoakan airnya supaya mereka boleh selamat. Sekali lagi saya mau berkata, tidak ada pendeta hebat yang bisa doakan saudara selamat. Tidak ada pendeta hebat yang bisa doakan saudara sembuh. Imanmu dengan Tuhanlah, saudara. Makanya di sini kita harus berhati-hati. Jangan cuma cari mujizat, ikut Yesus tuh cari mujizat terus. Kita cari keselamatan di dalam Tuhan ini. Kita hidup dalam pertobatan supaya apa, saudara? Nah, kalau kita ini cuma mendengar khotbah yang enak-enak, oh tenang saja pasti saudara diberkati. Oh tenang, orang hidupnya sudah melenceng, ya sudah ada dalam dosa kenajisan, perselingkuhan, percabulan, ya, tetapi cuma diomongin, oh pasti saudara kalau minta ampun sudah diampuni, ya, yakin saja Tuhan memberkati usahamu, Tuhan. Hello, jangan mempermainkan Tuhan, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang murahan. Saya mau memperingatkan malam ini lagi kepada saudara supaya jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang berkata, selama ini yang kami dengar aman, damai, tentram. Kenapa pedang yang ada di depan kami? Kenapa Engkau memperdaya kami, Tuhan? Ini akibatnya kenapa? Karena para imam dan nabinya sudah tidak lagi mengajarkan pengajaran yang benar.
sudah tidak lagi mengingatkan tentang penghukuman. Para imam dan nabinya sudah tidak lagi mengingatkan tentang pertobatan, akan bangsa itu harus bertobat. Mereka cuma mengajarkan yang enak-enak di telinga, bahwa bangsa itu akan diberkati, mereka akan tentram hidupnya, berjalan dalam damai. Padahal mereka sudah jauh melenceng di dalam dosa dan pelanggaran mereka. Dan ketika murka Tuhan turun, baru mereka tercengang-cengang dan tertegun, kaget dan syok. Saudara, mari kita jangan sampai dalam hidup kekristenan kita merasa, wah saya masih diberkati, wah saya masih disertai Tuhan, kerjaan saya baik-baik saja, keuangan saya baik-baik saja. Maaf, bukan itu tolak ukur perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita terjadi waktu kita bertobat, tinggalkan dosamu. Buang semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Selalu kalau kita membaca kitab Yesaya, Yeremia, ini keras sekali. Tuhan mengingatkan bangsa itu supaya bertobat, dan bertobat. Jangan mencari berkat. Berkat itu tidak perlu kita cari. Saat kita bertobat dan mendapatkan perkenanan Tuhan, maka berkat itulah yang akan mengikuti kita, saudara, ya. Jadi mari kita punya iman yang benar hari-hari ini. Jangan dengarkan yang salah, jangan cari yang salah, apalagi orang cari kesembuhan, bawa air putih, suruh pendeta doakan airnya diminum. Saudara, imanmu yang menyelamatkan engkau. Kenapa saya selalu berkata, doakan dirimu sendiri, datang pada Tuhan sendiri. Ya, nanti kita itu udah jadi kayak orang yang memberhalakan manusia sampai baliho disembah-sembah. Jangan, saudara, kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, bukan menyembah kepada manusia. Ya, tetapi mari kita mulai masuk dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, tidak usah diwakili siapapun, saudara datang sendiri pada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan yang sungguh-sungguh akan melakukan apa yang berkenan dalam hidupmu. Ya, jangan seperti bangsa ini berkata seperti itu. Ayat yang ke-11 sekarang, pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Ayat 12, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Iya, jadi saudara, ya mengerikan kalau murka Tuhan itu turun. Jadi jangan cuma mendengarkan berita-berita tentang Tuhan mengasihi, Tuhan itu memberkati, apapun keadaan kita, apapun apa perlakuan kita, kelakuan kita, Tuhan tetap memberkati. Jangan, ya. Mari kita mendengarkan hari-hari ini berita tentang pertobatan sebelum terlambat. Ya, dan sebelum kita menyesal di kemudian hari. Bayangkan firman ini berkata, akan ada angin panas dari bukit-bukit yang akan bertiup ke arah putri umatku, ya, bukan untuk mengangini mereka, tetapi Tuhan berkata, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Tuhan kita Tuhan yang menghukum. Tuhan kita Tuhan yang bisa murka jika kita terus mempermainkan Dia. Harusnya kita ini hormat pada Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, kita menghormati ya orang-orang di atas kita aja kita menghormati. Kita hormat sama presiden, kita hormat kepada siapa, apalagi terlebih kepada Tuhan kita harus lebih hormat. Karena Dia Tuhan pencipta maha, Dia yang maha agung, Dia raja di atas segala raja. Kita harus hidup dalam hormat dan takut akan Tuhan. Ya, ayat yang ke-13 berkata, lihat ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita sebab kita binasa, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita sudah binasa baru kita tersadar. Jangan sampai murka Tuhan itu sudah turun baru kita tersadar. Jangan sampai ketika kita sudah mengalami sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membinasakan, baru kita sadar kita binasa. Selama masih ada waktu, Tuhan beri kita kesempatan. Mari kita sadar, saudara, bahwa Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatannya, ya. Ayat 14, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan?
Ya, saudara yang terkasih, Tuhan menyuruh Yerusalem membersihkan hati. Ya, bersihkan hatimu dari kejahatan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga hati? Karena hati itu sumber dari segala sesuatu. Ya, kalau orang itu hatinya jahat, maka semua juga jahat. Ada orang yang tanya gini, kenapa ya Bu orang itu ya apa aja jahat? Pokoknya orang itu begini dia pasti jahat. Orang berbuat yang baik dia juga tetap nilai jahat. Semua kebaikan orang jadi jahat karena kenapa saudara? Karena hatinya itu udah jahat. Orang kalau hatinya itu udah jahat, yang baik pun diterima jahat. Ya, jangankan yang jahat, yang baik pun akan diterima jahat. Mungkin yang jahat diterima baik justru karena memang hatinya jahat. Jadi mari kita menjaga hati yang jahat nih kita buang. Mari kita bertobat dari hati yang jahat. Mari kita menjaga hati dalam kekudusan. Kalau hati kita tuh baik ya saudara ya. Ada yang jahat datang, orang yang berlaku jahat pun kita bisa merubahnya jadi baik loh. Ya udahlah, anggap aja lah dia cuma ya mungkin dia lagi capek makanya dia berkata begitu. Itu orang kalau hati baik. Tapi kalau orang hati jahat, ya memang sudah dasarnya jahat. Orang lakukan yang baik aja jadi jahat. Ada aja alasannya untuk melakukan ya kejahatan. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa hari-hari ini. Tuhan berkata, bersihkan hatimu. Karena hati ini sumber kehidupan. Kalau orang hatinya jahat, kelakuannya jahat, mulutnya jahat, otaknya jahat, semuanya jahat. Tapi kalau orang hatinya bersih, pikiran kita bersih, bahkan kalau ada orang datang manas-manasi pun misalnya, tahu nggak dia itu, oh jangan begitu ya, udahlah anggap dia itu begini. Itu orang yang hatinya baik, tapi orang hati jahat, ya sesuatu yang baik pun bisa jadi jahat. Mari kita berubah saudara, jangan sampai murka Tuhan turun atas hidup kita ya. Ayat yang ke-15, kita hanya sampai ayat 15 hari ini berkata, dengar orang memberitahukan dari Dedan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Ya, ketika kita ini saudara, ya hidup di dalam kejahatan, maka yang akan kita dengar itu berita tentang malapetaka. Berita tentang penghukuman yang akan Tuhan berikan. Tetapi kalau kita ini mau sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan, maka kita juga akan melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena itu saudara, saya mau sungguh-sungguh kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya Tuhan juga bisa memulihkan hidup kita. Orang tuh kalau hatinya baik, hidupnya dipulihkan Tuhan. Tapi kalau rancangan hati kita jahat, maka semuanya itu jadi jahat. Mari kita akan menyiapkan hati kita merenungkan firman ini. Iya, mari saudara kita merenungkan firman ini. Kita percaya bahwa waktu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita seperti Sion. Mari kita mau terus datang kepada Dia, memuji menyembah Dia, dan terus menyembah apapun keadaan kita hari-hari ini. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk senangkan hati, ku tetapkan
Kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, iman kami takkan goyah Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami mau terus tetapkan iman kami terus percaya. Berkati para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami setia sampai akhir Bapa. Anak-anak diberkati dalam studi mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka. Kami menyerahkan keluarga kami hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami hancurkan setiap rencana iblis atas anak-anak kami, atas keluarga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh anggota keluarga besar kami yang belum diselamatkan. Tuhan selamatkan, mulai dari orang tua, kakek nenek kami Tuhan, keluarga besar kami, kakak adik kami, ipar kami, menantu kami, anak cucu kami, semua diselamatkan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, terutama buat para orang tua kami. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita di usia senja mereka, tetap bersukacita. Ada keselamatan yang terjadi, bahkan kesembuhan bagi setiap mereka Tuhan. Para single parent juga Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Mereka yang terbaring sakit hari-hari ini, anggota keluarga kami, dan siapapun yang ada di luar sana Tuhan yang mendengarkan Mezbah Doa Malam hari ini yang sedang sakit, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi di dalam tempat tidur mereka, di pembaringan mereka Tuhan, lawat sehingga terjadi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, terutama ada kesembuhan jiwa sehingga iman mereka bangkit dan berpercaya berserah pada Tuhan bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, segala kutuk diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak yang menghasilkan sakit penyakit di hidup kami tolak dalam nama Yesus. Yang mendatangkan kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dan Dia berjanji akan membalikan setiap keadaan kami ketika kami bertobat. Tuhan berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan dosa, dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, persinahan di dalam nama Yesus dilepaskan, perselingkuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, alkohol, judi, narkoba diputuskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan homoseksual, lesbian dilepaskan dalam nama Yesus. Ketakutan, intimidasi, depresi, kecemasan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kemerdekaan Kristus. Bahkan setiap mereka yang bergumul untuk masalah-masalah dalam kehidupan mereka, hutang piutang, sakit penyakit, pemulihan rumah tangga, semua SMS WA yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Yesus. Ada kelepasan dan kesembuhan. Memberkati setiap umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Bahkan kami percaya hari-hari ini yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan jawab mereka, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi, suami istri bersatu dan berdoa. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang kekurangan hari-hari ini. Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Engkau cukupkan Bapa. Kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, penebus kami Allah Israel, Allah yang kudus, Tuhan yang berjanji akan menyertai hidup kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan pegang kendali buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan, dalam tugas mereka. Biar mereka sungguh-sungguh memikirkan rakyat ini Bapa, dan ada roh takut akan Tuhan. Juga bagi seluruh jajaran kabinet mereka Tuhan, MPR, DPR yang ada, semua kepala-kepala wilayah yang ada di bangsa ini, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang atas seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Bapa berkati TNI Polri yang terus setia menjaga NKRI. Tuhan menyertai
bahkan seluruh tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Hidup mati kami dikuasai di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Bapa, terjadi kesembuhan massal di atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan Engkau lebih besar dari segala-galanya, namun Engkau izinkan semua ini terjadi untuk membawa umat Tuhan, umat manusia berbalik kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati dan menyertai setiap Tuhan orang-orang yang punya masalah dan pergumulan yang berat. Tuhan lepaskan yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal, ada kebangunan rohani yang terjadi karena Tuhan sedang bekerja di akhir zaman. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Mari mulai angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang yang saudara tahu, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.